Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang hadir di dalam ruangan ini maupun yang mengikuti acara ini melalui YouTube. Dalam kebaktian multigenerasi Sekolah Tinggi Teologi Abdi Tuhan Injili. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk bersama-sama beribadah, memuji, menyembah dan meninggikan Dia. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan, mensyukuri segala perbuatannya yang ajaib bagi kita. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau begitu baik, hari demi hari Engkau menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kita mau masuki hadirat Tuhan. Mari kita menyanyikan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, sebab Tuhan Dia baik. Saya persilahkan. Shalom. Warta Jemaat Ibadah Multi Generasi Minggu tanggal 24 Maret 2024. Kami menyambut dengan penuh sukacita untuk kehadiran Bapak Ibu semua dalam ibadah multi generasi hari ini, dan kami mengundang untuk kita bisa hadir dalam ibadah di minggu-minggu yang akan datang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sulianus Susanto yang hari ini akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah minggu kita. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua petugas yang hari ini bisa melayani Tuhan dalam ibadah multi generasi. Tuhan Yesus memberkati. Petugas ibadah Minggu tanggal 31 Maret 2024, pengkhotbah oleh Pendeta Dr. Dinar Borukaro, votum dan salam oleh Dr. Dinar Borukaro, liturgos oleh Saudara Petra, singer Saudara Hero, Saudari Liska, dan Saudari Clara. Doa syafaat dan warta akan disampaikan oleh Bapak Roy Sitompul. Kolektan oleh Saudara Christian dan Saudari Mimi.
Pemain musik oleh Bapak Pasa, Saudara Yosua dan Saudara Winner. Sound system Saudara Sardi. Multimedia Bapak Ferry dan Saudara Yafet. Sekolah minggu Saudari Pini dan Saudari Marlin. Pada hari Jumat, yaitu Jumat Agung, kita akan mengadakan ibadah dan sekaligus akan dipadukan dengan perjamuan kudus. Petugas pada Jumat Agung, pengkhotbah oleh Pendeta Sugiarto, votum dan salam Pendeta Sugiarto, liturgus Ibu Ruslin, singer Saudara Petra, Saudari Pini, dan Saudari Marlin. Pemain musik Bapak Romelus, Saudara Yosua, dan Saudara Winner. Dengan demikian kami akan memberikan pengumuman atau pemberitahuan tentang kegiatan seputar Paskah. Pada tanggal 29 akan dimulai dengan ibadah Jumat Agung yang akan dipadukan dengan perjamuan kudus di tempat ini. Mohon kehadiran Bapak Ibu semuanya. Setelah ibadah Jumat Agung, nanti akan diadakan lomba cari telur untuk seluruh jemaat multigenerasi dan juga akan ada snack bersama selesai ibadah. Kemudian pada sore hari Jumat itu akan diadakan lomba solo jam 3 dimulai dan bertempat di tempat ini. Lomba solo ini akan diikuti oleh marturia dan anak-anak sekolah minggu. Kemudian jam 18 atau malamnya kita semua akan nonton bersama film Tuhan Yesus. Dan di dalamnya nanti kita akan ada snack dan akan diadakan di tempat ini. Kemudian pada hari Sabtu pagi akan diadakan persiapan ibadah multigenerasi. Sorenya jam 3 akan diadakan perlombaan di sekitar halaman garasi kita. Yang pertama itu akan ada lomba merias. Jadi ini akan ada berpasang-pasangan, akan lomba merias. Kemudian ada lomba estafet sarung, sore itu juga akan diadakan di lapangan. Kemudian akan ada lomba makan pisang yang dibuat per kelompok. Kemudian malamnya tim multigenerasi akan ada persiapan untuk untuk ibadah multigenerasi di hari Minggu. Kemudian hari Minggunya kita akan mengadakan ibadah bersama di tempat ini. Selesai ibadah nanti kita akan bagi-bagi hadiah dan ditutup dengan perjamuan kasih. Demikian rangkaian seluruh kegiatan seputar Paskah, Jumat Agung dan sampai minggu depan. Kami lanjutkan lagi informasi. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam minggu yang ada di depan. Yang pertama itu Anggrek Venita Balkis pada tanggal 26 Maret. Dan mungkin ada Bapak Ibu yang belum tercantum namanya dalam daftar kami. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun. Kado ulang tahunnya Mazmur pasal 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Laporan keuangan Minggu tanggal 24 Maret 2024. Kas multigenerasi saldo akhir ditutup dengan jumlah Rp4.020.500. Kemudian kas marturia ditutup dengan jumlah saldo Rp640.000. Kas sekolah minggu ditutup dengan saldo akhirnya Rp323.500. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan menerima votum dan salam. Mari kita memuji dari nama Yesus terus bersuara nomor 194 di atas gunung jauh pada suatu bukit jauh dari sini.
Tuhan, mari kita mentahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Amin. Amin. Ya. Nats pembimbing untuk kita terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saya ulang sekali lagi. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mari kita menyambut dengan pujian nomor yang ketiga. Mari kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita ungkapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan memanggil bukan hanya kita yang dewasa, melainkan anak-anak pun Ia panggil untuk beribadah kepadanya. Mari sambil menyambut anak-anak sekolah minggu ke depan, kita mengangkat pujian, Aku Istimewa, kata Yesus. Istimewa
Silahkan. Berikan tepuk tangan untuk anak-anak kita. Kita akan berdoa bagi anak-anak sekolah minggu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu menyerahkan adik-adik kami sekolah minggu untuk beribadah di dalam kelasnya masing-masing. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati, mengurapi baik guru pembina maupun anak-anak yang ada, agar hikmat Tuhan menolong, memberkati, agar mereka boleh semakin mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah kepada anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya sapa kita sekali lagi, Shalom. Ya, yang merasakan kebaikan Tuhan di tempat ini boleh angkat tangannya, lambaikan tinggi-tinggi. Ya, puji nama Tuhan. Banyak hal boleh terjadi di dalam kehidupan ini. Tetapi satu hal yang kita tahu pasti, bahwa semua itu terjadi karena Tuhan Yesus hadir di dalam hidup saudara, di dalam hidup saya, di dalam hidup kita semua, dan namanya berkuasa di atas segalanya. Maka mari kita nyatakan bersama-sama, bangkit serukan nama Yesus. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengambil posisi berdiri. Kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Kita buat iblis
Bapak Ibu untuk duduk kembali. Saat ini saya akan membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Sambil mempersiapkan diri, kita mengangkat pujian, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pertama dari Saudara Sardi dan kesaksian yang kedua dari Saudari Cahaya. Dipersilahkan. Ya, baik, salam. Ya, saya bersyukur untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saat ini saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan yang berjudul Bagai Raja Wali. Saat ku bimbang
dalam hidupku, yang aku percaya karena hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, yang aku percaya datang menghadang, yang aku percaya karena hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Terima kasih. Salam. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau menaikkan syukur kami melalui kesaksian pagi ini. Kami mau menaikkan pujian bukan dengan barang fana.
pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, dari Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah masih ada yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan? Saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Ya, pada pagi hari ini saya secara pribadi menaikkan syukur kepada Tuhan. Kurang lebih 3 minggu diizinkan Tuhan untuk jalan-jalan meninggalkan kampus ini. Dan untuk jalan-jalan kali ini memang merupakan satu anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kami, kepada saya dan kepada Bapak secara khusus. Dari tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 15 Maret saya dan Bapak mengikuti satu tur rohani yang ya, hal ini dimungkinkan karena ada kepedulian dari pemerintah Kabupaten Mempawah ya. Saya tidak pernah membayangkan, saya tidak pernah berpikir untuk jalan-jalan tersebut, tapi hal itu Tuhan berikan. Nah, selama kurang lebih 10 hari di negeri orang, yaitu tepatnya di negara Turki, Tuhan membawa kami untuk melihat, untuk menyaksikan dan untuk mendengar berita-berita yang sungguh indah. Namun juga ada hal-hal yang sebenarnya di dalam hati kecil, agak sedih juga. Namun Bapak Ibu secara keseluruhan bahwa apa yang boleh Tuhan izinkan kami hadapi dalam pelayanan atau dalam perjalanan tersebut merupakan sesuatu yang menyenangkan. Karena di negara Turki, nah seperti halnya Bapak Ibu dan secara khusus mahasiswa yang mungkin sudah berkali-kali membaca Alkitab, khususnya dari kitab Wahyu, ada 7 gereja di sana yang dikisahkan di kitab Wahyu tersebut. Nah 7 gereja tersebut kami diizinkan untuk boleh mengunjungi. Bapak Ibu, saya mempelajari Alkitab atau mempelajari kitab Wahyu ya sebatas dengan pengetahuan saya bahwa ada gereja-gereja yang sudah Tuhan dirikan pada awal mula gereja-gereja itu. Tetapi ketika datang di sana, hal yang sedikit mengagetkan ya, memang melihat di sana kebanyakan gereja-gereja tersebut seperti gereja Smyrna ya, tinggal puing-puing.
Jadi kalau saudara-saudara mungkin yang pernah pergi ke Jawa atau pergi ke Bali, ke candi-candi, seperti itulah kira-kira kondisinya. Lokasi-lokasinya memang bervariasi, ada yang sangat luas, ada yang kecil, diapit beberapa ruko atau di tengah kota. Ya. Tetapi sebagian besar bahwa 7 gereja atau 7 jemaat yang dikisahkan di kitab Wahyu, sebagian besar adalah tinggal puing-puingnya. Mungkin puing-puingnya ya saya tadi mencoba kirim satu video singkat, tapi nampaknya belum berhasil. Semoga di lain kesempatan saya bisa menampilkannya. Bapak Ibu, hal yang menyedihkan tadi saya katakan bahwa gereja atau jemaat yang dicatat di dalam Alkitab yang sudah sekian tahun kita pelajari dan dibaca banyak umat di dunia ini, ya, ternyata saat ini kondisinya memang tinggal puing-puing. Nah, itu yang membawa satu sisi, wah kok sudah tinggal puing-puing ya. Sedangkan dalam kondisi kita sekarang, apalagi ketika kita menggumuli, mendoakan jemaat-jemaat yang ada, ketika ada jemaat yang tidak hadir di gereja atau yang sudah lama tidak mau bersekutu di gereja, kita berusaha untuk mencari, kita berusaha untuk mengunjungi gereja atau gedung-gedung gereja yang sederhana di daerah-daerah tempat kita pelayanan. Kebanyakan kita juga bergumul bagaimana bisa membangun gereja yang baik, yang bagus, yang megah, yang memenuhi persyaratan. Tetapi gereja mula-mula ketika kami datang di sana, ya, ada beberapa gereja seperti kalau saudara melihat di YouTube mungkin tinggal tiang-tiang pilar. Ya, memang pilarnya kalau di ruangan ini pilarnya dari kayu. Saya tidak tahu di dalamnya apa, tapi ini kayu ya Pak Yudi ya. Kelihatan kayu, ada 6 pilar kayu, di dalamnya mungkin ada semennya sedikit. Nah, di tempat gereja-gereja yang kami kunjungi memang pilarnya rata-rata terbuat dari batu. Ya, dari batu. Masih ada yang menjulang tinggi, masih kokoh. Padahal menurut cerita bahwa gereja-gereja itu hancur karena yang pertama adanya gempa bumi yang dahsyat di daerah tersebut, dan yang kedua juga karena pernah ada peperangan atau perebutan wilayah, mungkin kena bom dan sebagainya. Nah, dan yang ketiga tentunya karena usia yang sudah ribuan tahun. Bapak Ibu dan Saudara, selama kurang lebih 10 hari melihat kawasan-kawasan itu memang mengingatkan kepada kami. Dalam tim yang kami ikuti perjalanan rohani tersebut, dalam tim kami terdiri dari 37 orang, itu dari berbagai daerah Indonesia, dan kami sebelumnya tidak saling kenal satu persatu, namun kami bisa masuk dalam tim setelah kami tiba di Jakarta pada tanggal 6, ya kami bisa kenal, kemudian kami berangkat bersama-sama, dan selama perjalanan memang ini merupakan perjalanan yang sungguh luar biasa bagi saya. Saya baru kali ini menempuh jarak tempuh yang cukup panjang, harus naik pesawat dari Pontianak ke Jakarta 1,5 jam, dari Jakarta ke Dubai 8 jam, ya 8 jam duduk di pesawat Bapak Ibu, kemudian 5 jam lagi transit. Kami hanya duduk dan putar jalan-jalan ringan, jalan-jalan santai di dalam bandara. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi dengan pesawat 5 jam. Jadi sungguh hal yang menyenangkan. Saya kira saya akan mabuk, saya akan teler dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, perjalanan pesawat yang panjang. Setiap hari harus menaiki bis wisata yang memang sudah disediakan. Karena dari satu tempat wisata ke tempat wisata yang lain, ya ada yang jaraknya 2 jam, ada yang jaraknya 4 jam. Jadi saya sedikit membayangkan bahwa perjalanan kali ini ya rasanya seperti misionari. Ya. Oh ya, ada video sedikit di sana. Oke, ini
Ini Bapak Ibu, kalau tidak salah hari kelima kami di Kapadokia. Ini kami mendaki atau kami berada di lereng gunung es, gunung salju. Nah, di sana ada teman-teman yang menaiki kereta ke puncak gunung salju. Namun ada termasuk kami yang tidak naik kereta, jadi kami hanya di lerengnya. Itu tempat berdiri teman-teman di sana yang pakai sweater merah itu adalah penjaga kafe yang ada di lereng gunung es. Kemudian lainnya adalah beberapa teman kita. Ya, Bapak Ibu, kami menikmati perjalanan yang ada. Ya, baru kali ini memegang es ya, pada waktu itu memegang salju. Memang saya sangat terpesona. Sebelum berangkat saya berpikir saya akan ambil foto-foto, akan ambil video, tapi saya andalkan HP saya, mungkin 2 hari pasti udah jebol. Jadi saya hubungi Pak Oget saya pinjam kameranya. Pak Oget meminjami kamera mini, dan sampai di sana memang saya terpesona. Mana pegang HP, mana pegang kamera, tapi mungkin hari besok saya akan meminta tolong Pak Oget atau Winner dan lain-lain untuk mengedit, sehingga foto-foto atau video-video tersebut akan menjadi oleh-oleh yang saya rindu, mungkin akan menjadi hal yang sangat berharga untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin dalam penggalian Alkitab mencari sejarah-sejarah itu bisa sedikit memberikan cerita. Karena saya sekali lagi bersyukur bahwa kesempatan yang singkat Tuhan berikan, kami boleh menginjakkan kaki di tempat-tempat yang bersejarah bagi umat Kristen. Ini kesaksian yang bisa saya sampaikan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menikmati perjalanan wisata rohani seperti itu, silahkan untuk tetap berdoa dan meminta kepada Tuhan. Mungkin akan ada waktunya bagi Bapak Ibu juga mendapat kesempatan yang sama atau yang lebih dari yang pernah kami alami. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, kesaksian yang sungguh memberkati kita. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Saya mengundang yang bertugas untuk maju ke depan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang tiba saatnya bagi kami untuk memberikan persembahan kami sebagai bukti kami mengembalikan sebagian daripada apa yang Tuhan berikan. Sebagai bukti kami mempercayakan bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati. Kiranya Engkau memberkati baik tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi, dan biarlah berkat Tuhan senantiasa tercurah bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita. Tuhan mengubah
Baik, saat ini kita akan berdoa syafaat kepada yang bertugas. Saya persilahkan. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah yang Maha Kasih, kami menaikkan pujian hormat kami, karena kebaikan-Mu lah, karena pemeliharaanmu, kasih sayang-Mu yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami telah ditolong Tuhan dalam menjalani waktu demi waktu. Secara khusus selama 1 minggu yang berlalu, Tuhan sudah memelihara kami, dan kami merasakan kebaikan dan penyertaan Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Kami diberikan kesehatan, kami diizinkan untuk melayani Tuhan, bahkan kami dicukupkan dalam segala keperluan hidup kami, bahkan juga Tuhan memberkati keluarga kami, anak-anak kami, sehingga mereka boleh bersekolah juga dengan baik. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami tidak mampu menyebutnya satu persatu, tapi kami menaikkan hormat kami kepada Tuhan, karena kami tahu apa yang terjadi dalam hidup kami baik adanya dari Tuhan, dan kami merasakan semua kemurahan Tuhan. Ya Bapa, kami sungguh berterima kasih oleh karena Tuhan pun sudah memelihara, menjaga dan memberkati keluarga Bapak Ibu Niko, sehingga mereka pada hari ini boleh hadir di tengah-tengah persekutuan kami, boleh kembali ke kampus dalam keadaan baik dan sehat, telah ditolong oleh Tuhan, telah diberkati oleh Tuhan setelah perjalanan yang begitu jauh, dan kami telah mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Allah yang sungguh luar biasa telah memelihara dan membawa Bapak Ibu kembali dengan selamat. Terima kasih untuk itu ya Tuhan. Ya Bapa kami di surga, saat ini kami mau berdoa untuk lembaga kami STT-ATI ini. Kami terus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang terus memberikan kecukupan dalam biaya operasional kami tiap-tiap hari di tempat ini. Terima kasih oleh karena seluruh aktivitas di kantor dan dalam seluruh lembaga ini semuanya masih bisa berjalan dengan baik. Engkau juga masih mencukupkan semua biaya operasional, makan minum kami di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Maka kami berdoa untuk semua donatur yang mendukung kami, yang mengirimkan berkatnya dan mendoakan kami di tempat ini. Maka dari tempat ini kami menyatukan hati kami berseru kepada Tuhan, memohon berkat Tuhan melimpah bagi para donatur kami yang setia mendukung kami di tempat ini. Tuhan menjaga dan melindungi mereka dalam pekerjaan, dalam usaha mereka, dalam keluarga dan pelayanan mereka. Dan biarlah Engkau terus meneguhkan hati para donatur kami untuk tetap setia bertumbuh di dalam iman dan kasih kepada Tuhan, dan tetap dipakai Tuhan dalam pelayanan, secara khusus mendukung kami di tempat ini. Bapa kami di surga, kami berdoa untuk para sponsor mahasiswa kami, baik itu melalui lembaga gereja, pribadi, maupun juga yayasan. Dan kami berdoa supaya Tuhan tetap meneguhkan mereka, agar mereka tetap setia dalam mendukung mahasiswa kami di tempat ini sebagai sponsor. Dan kami berdoa supaya mahasiswa kami juga yang disponsori, mereka tetap juga bersemangat dalam belajar, menghargai semua anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, dan giat dalam melayani Tuhan. Bagi yang belum punya sponsor, Engkau Tuhan akan memberkati, membuka jalan, meneguhkan hati anak-anak mahasiswa untuk mereka tetap kuat dalam pembentukan di tempat ini. Bapa di surga, saat ini juga kami mau berdoa untuk keperluan kami di tempat ini secara khusus, untuk beberapa gedung yang kami perlukan, baik gedung multifungsi maupun juga ruang kelas yang saat ini sangat-sangat kami perlukan. Mengingat pelayanan di sini semakin hari semakin memerlukan gedung ini. Ya Tuhan, kami berdoa, bukalah jalan, kirimkanlah berkat-Mu supaya gedung multifungsi, ruang kelas PAK itu dapat dibangun di tempat ini, dan pekerjaan Tuhan di sini terus dipelihara. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa saat ini ya Tuhan, secara khusus membawa ke hadapan Tuhan untuk keluarga Pak Aprilianto dan keluarga Pak Sevior. Kedua keluarga ini kami bawa di hadapan Tuhan. Berkatilah kedua keluarga ini bersama dengan anak-anak mereka masing-masing,
dan mereka telah setia melayani Tuhan di tempat ini. Maka kami berdoa Tuhan, teguhkan, kuatkan hati mereka, dan peliharakanlah dengan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan, hikmat, akal budi dalam melayani Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga saat ini berdoa untuk yang berulang tahun, secara khusus untuk Saudari Balkis. Kami berdoa supaya Tuhan meneguhkan, memberkati Balkis di usianya yang baru yang Tuhan anugerahkan. Pakailah Balkis menjadi berkat bagi banyak orang. Pakailah dia dengan karunia-Mu dalam pelayanan, dan pakailah dia untuk sungguh-sungguh Tuhan memenangkan banyak jiwa. Dan kami berdoa mungkin dia ada pergumulannya, Tuhan Engkau juga tolong sehingga hatinya kuat, teguh, dan terus percaya kepada Tuhan. Engkau juga yang menolong dia menghadapi segala pergumulannya sehingga dia terus mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk rangkaian pelaksanaan ibadah Jumat Agung, baik kami dalam persekutuan multi generasi di tempat ini, dalam seluruh program yang telah kami rencanakan. Kami doakan biarlah itu bisa terlaksana dalam kehendak Tuhan, dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan, dan di dalamnya kami sungguh-sungguh juga merenungkan bagaimana kasih Allah yang luar biasa yang telah mati di kayu salib, dan itu dapat kami renungkan, dan kami sungguh-sungguh di dalamnya menikmati suasana Jumat Agung ini, baik mulai dari anak sekolah minggu, marturia, maupun kami orang dewasa. Maka tolonglah ya Tuhan, supaya pelaksanaan semua perayaan atau kegiatan Jumat Agung sampai pada hari minggunya, biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga untuk anak-anak kami yang pelayanan di luar dalam rangka pelayanan Jumat Agung, sampai pada hari Minggu Tuhan pakai mereka di tengah-tengah jemaat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk Bapak Ibu staf juga yang mungkin ada jadwal pelayanan di luar, urapi dengan kuasa wibawa Tuhan, sehingga melalui pelayanan Jumat Agung seluruh kami yang ada di STT ATI ini akan diberkati, dimampukan, dan ditolong Tuhan untuk menjadi berkat, bahkan dapat melayani melalui perayaan Jumat Agung. Terima kasih Bapa di surga. Ya Tuhan, kami berdoa untuk program kami yang besar yang ada di depan kami. Pada bulan April kami akan mengadakan acara Borneo Bermazmur. Kami berdoa ya Tuhan, pelayanan ini menjadi pelayanan yang sangat penting. Di dalamnya ada banyak orang boleh dikuatkan, disegarkan kembali dalam iman, bahkan bertemu dengan Tuhan dan dilepaskan dari kuasa iblis. Ya Tuhan, Engkau masih memakai kami STT ATI untuk terus melaksanakan program yang luar biasa ini. Maka kami serahkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk semua persiapan kami sangat terbatas, kami tidak punya kemampuan, tapi kami punya Allah yang luar biasa yang akan menolong kami dan selalu menolong kami. Dan tahun ini lagi pertolongan-Mu juga akan nyata bagi kami, sehingga kami bukan hanya melaksanakan tugas kami, tetapi di dalamnya kami menikmati dan merasakan, menyaksikan perbuatan Tuhan yang besar melalui acara Borneo Bermazmur. Kirimkanlah bagi kami Tuhan dana yang cukup, lengkapilah kami dengan karunia, urapi kami dengan kuasa Tuhan, dan kami bisa bekerja sama mempersiapkan itu semua dalam hikmat daripada Tuhan, sehingga kuasa Tuhan nyata melalui tiap-tiap pribadi kami, dimanapun kami melayani, melalui seksi apapun tugas tanggung jawab kami, semuanya akan ditolong, diurapi oleh Tuhan, dan kami sungguh memuji nama Tuhan. Kami percaya Engkau akan menolong, Engkau sanggup, dan kami hanya percaya kepadamu ya Tuhan. Kami menantikan pertolongan, dan kami pasti akan menyaksikan kehebatan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga untuk acara yang lainnya, baik reuni akbar maupun pengutusan, doa yang sama kami panjatkan kepada Tuhan. Kami menantikan pertolongan daripada Tuhan. Ya Tuhan, saat ini di mana-mana ada pemberitaan melalui mimbar oleh firman Tuhan oleh hamba-hamba-Mu, baik melalui mimbar secara langsung
maupun juga melalui sarana yang lain. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkatilah semua hamba-hamba Tuhan yang hari ini menyerukan firman Tuhan, yang memberitakan, yang menyampaikan, supaya semua jemaat, semua orang yang mendengarkan firman Tuhan, mereka dibangkitkan, dikuatkan dalam iman, bertumbuh di dalam cinta kasih kepada Tuhan. Maka lindungilah dan berkatilah semua pelayanan hari ini di seluruh dunia melalui pemberitaan firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa negara kami. Masa depan bangsa ini pun kami terus berserah kepada Tuhan. Selama ini Engkau pun sudah menolong, walaupun ada banyak permasalahan dan konflik, karena negara ini sangat besar. Tetapi kami melihat bagaimana Tuhan luar biasa juga, masih memelihara sehingga negara kami masih terus diberikan keamanan. Bahkan juga saat ini ya Tuhan, kami mohonkan kepadamu, berkatilah pemerintah kami, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di depan ini. Kami berdoa supaya Tuhan menjamah hati semua pemimpin-pemimpin kami, memberikan hati nurani yang baik, yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dan mereka mementingkan kepentingan negara ini, mementingkan pembangunan masyarakat. Bahkan juga kami berdoa untuk semua oknum-oknum yang mungkin tidak senang, bahkan yang mau menghancurkan negara kami, yang membuat tidak aman, membuat rusuh, kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan anugerahkan kepada kami keamanan dalam bangsa negara kami. Berikan hikmat kepada seluruh pemerintah kami, agar mereka bisa memimpin negara ini dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga terus berdoa untuk semua persoalan, baik dalam negeri maupun hubungan dengan luar negeri. Lindungilah bangsa negara kami. Terima kasih Bapa. Ada banyak hal yang mau kami sampaikan kepada Tuhan, tapi kami sungguh terbatas menyebutnya satu persatu. Saat ini kami hanya berserah kepada Tuhan dan memohon pertolongan-Mu untuk kami tetap bisa menjalani kehidupan kami. Inilah doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini, dan kami mau mengakhirinya di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasalnya yang ke-148, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Mazmur pasal 148, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Kita akan membacanya secara silih berganti. Saya ayatnya yang bernomor ganjil dan Bapak Ibu Saudara-saudari ayat yang bernomor genap. Di bawah perikop, langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang. Pujilah Dia hai langit yang melintasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna-teruna anak-anak
anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tangguh umatnya. Puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk kembali mendengarkan firman-Nya berbicara bagi kita. Mari kita siapkan hati kita, kita sanjung Dia di tempat tinggi, sebab Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku pujian ini dari awal. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang
benar ya Tuhan, seperti pujian yang sudah kami naikkan. Kami sanjung Engkau di tempat yang maha tinggi, dan kami datang untuk menyembah Tuhan di tempat ini. Saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang ada di ruangan ini, maupun yang menyaksikan melalui media sosial yang ada. Biarlah Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menguasai kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu silahkan duduk. Ya, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Ya, pagi ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Matius pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ya, kalau sudah menemukannya kita akan membacakannya silih berganti. Nanti saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, seterusnya sampai ayat yang ke-11. Ayat pertama, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nah, Bapak Ibu, saya mau menampilkan satu foto, beberapa foto, ya. Ya mungkin Bapak Ibu kenal orang ini ya. Ada yang belum tahu ya, siapa beliau? Ya, Pak D. Ya, beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang saat ini kita kenal, dan tidak satu pun yang warga Indonesia yang tidak kenal beliau. Ya kalau tidak kenal memang ya mungkin itu sudah di pedalaman sekali, atau memang ya nggak tahu lagi mau ngomong apa gitu ya. Nah, sosok ini pasti kita kenal. Kenapa? Karena dia adalah orang nomor 1 di Indonesia. Dan setiap hari, bahkan setiap saat, media akan menyoroti apa kinerja, apa yang dilakukan, apa kegiatan, apa rutinitas. Nah, kenapa? Karena satu, beliau adalah orang yang paling populer di negeri ini.
Dia adalah orang nomor 1, pemimpin nomor 1 di Indonesia. Ya, yang berikutnya, ya mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Ya, ini adalah artis dan juga sekaligus orang terkaya. Ya, kalau Bapak Ibu yang suka dengan sinetron dan lain sebagainya pasti kenal. Kenapa Bapak Ibu kenal? Karena populer. Dia terkenal karena sesuatu yang dia buat yang bisa menghibur orang. Nah, juga beliau adalah salah satu ya artis terkaya, namanya Raffi Ahmad. Ya, ya. Lanjut, ya Bapak Ibu kenal dengan ini? Ya, ini adalah pendeta Stephen Tong. Ya, beliau juga terkenal. Dan Bapak Ibu, ketika saya tidak kasih namanya, tapi Bapak Ibu sudah tahu. Kenapa? Karena sudah terkenal, populer. Artinya kita bisa mengenal orang tanpa melihat namanya. Kenapa? Sudah populer. Nah, Bapak Ibu, kenapa bisa tahu Pak Stephen Tong? Ya karena memang dia adalah salah satu hamba Tuhan yang saat ini ya masih ada, dan hamba Tuhan yang cukup dikenal banyak orang karena memang ketegasan dan gaya kepemimpinan beliau. Dan ya kita tahu, dan istilahnya pasti sering mengikuti. Bapak Ibu, kenapa saya mau menampilkan ini? Tema kita hari ini adalah menyerahkan popularitas. Ya, tema kita hari ini adalah menyerahkan popularitas. Nah, Bapak Ibu, popularitas itu adalah tingkat kepopuleran atau keterkenalan seseorang, sesuatu atau entitas di kalangan banyak orang. Ini mencerminkan sejauh mana sesuatu diakui, didiskusikan, diikuti atau digemari oleh masyarakat luas. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Pak Presiden Jokowi itu dicari terus, apa kegiatannya, apa rutinitasnya. Nah, kemarin ya saya juga sempat mengikuti beliau resmikan bandara ya di Singkawang. Singkawang sudah punya bandara. Kemudian beliau juga resmikan jembatan duplikat Kapuas. Nah, itu diikuti dan di media, bahkan bukan hanya media yang terdaftar atau media yang formal, bahkan masyarakat yang ada di tempat itu mengabadikan kegiatan-kegiatan itu dan paling dinanti-nantikan. Jadi itu diakui oleh kalangan banyak, maka dia populer. Nah, dalam konteks sosial dan budaya, popularitas bisa berdampak pada berbagai aspek seperti pengaruh sosial, diakui, diterima, kesuksesan komersial atau dukungan dalam pemilihan umum. Nah, sekarang ya memang kita sudah lewat dengan pemilihan umum dan sudah diumumkan, dan ya Bapak Ibu bisa mengikuti perkembangannya melalui media sosial yang ada. Nah, pertanyaannya bagi kita, apa popularitas kita saat ini? Bagi kita yang ada di tempat ini, kekayaankah? Ya, itu bisa uang, harta benda, tanah banyak dan lain-lain, atau berhasil di dalam pendidikan, nama yang terkenal ya karena mahasiswa pintar atau dia punya prestasi yang luar biasa sehingga populer di kampusnya, populer di kalangannya, populer di komunitasnya, atau kedudukan atau jabatan tinggi, atau multitalenta sehingga dia ini terkenal. Kenapa? Dia bisa A, bisa B, bisa C ya. Bisa main musik apa saja, semua bisa. Nah, itu bisa terkenal ya. Nah, Bapak Ibu, memang berbicara tentang popularitas ini tidak jauh kaitannya dengan
egoisme. Kenapa? Seringkali egoisme dan popularitas itu hampir ada bersamaan, walaupun ada beberapa yang bisa mengendalikan, tetapi hal tersebut sulit dipisahkan. Ada yang bisa mengendalikan, tetapi banyak juga yang terjebak di dalamnya. Nah, beberapa akibat dari popularitas dan egoisme itu, yang pertama itu adalah mengurangi empati. Nah, tindakan yang didorong oleh egoisme ini yang membuat orang akhirnya kurang empati. Oh, karena saya sudah populer. Ya, kita bisa lihat ya, ada beberapa tokoh terkenal, baik di kalangan artis, baik di kalangan tokoh politik, bahkan di kalangan pendeta pun ya, yang terkenal. Kadang ya, karena saya sudah populer, jadi saya tidak lagi mau di tempat yang ketika diundang pelayanan, saya tidak mau di tempat seperti ini. Saya harus, karena saya sudah populer, saya sudah terkenal di media sosial, saya sudah dikenal oleh banyak orang. Saya tidak boleh pergi di tempat yang cuman sedikit orang. Saya tidak akan pernah mau pergi ke tempat pedalaman, ya, apalagi tidak ada sinyal. Saya ini kan suka main HP. Nah, ini menjadi masalah sehingga mengurangi empati yang akhirnya sudah tidak lagi memperdulikan yang hal-hal kecil. Ya, tugas saya hanya di gereja besar, bukan lagi di jalan-jalan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu menyebabkan konflik. Ini didorong oleh egoisme, menyebabkan konflik dengan orang lain. Karena sudah populer, dengan ditambah egoisme, maka menyebabkan, ini saya sudah populer, jadi saya tidak lagi mempedulikan kamu. Dan yang ketiga itu adalah merusak reputasi. Nah, untuk menjadi populer saat ini Bapak Ibu sangat mudah ya. Yang kalau Bapak Ibu ya, saya perhatikan juga di media sosial akhir-akhir ini banyak yang sudah buat video supaya apa? Ditonton banyak orang, supaya apa? Bisa dikenal, bisa dapat uang. Nah, yang pertama untuk kita menjadi populer bisa melakukan hal-hal yang positif. Ya, bisa seperti memberi atau dan lain sebagainya. Kemudian mempunyai talenta yang bisa main musik, ya mainkan melodinya, direkam, ya bisa, apalagi orang banyak tersentuh, ya bisa populer. Humoris itu ya saat ini paling dicari. Kenapa? Coba lihat Bapak Ibu di televisi atau di media sosial, banyak orang melakukan hal-hal konyol. Kenapa? Untuk menghibur. Dan itu paling banyak ditonton. Alasannya sederhana, karena manusia sudah jenuh dengan kehidupan yang ada. Banyak orang mencari penghiburan, sekedar apalagi di tengah kepenatan, ya terhibur sedikit, karena memang manusia ini butuh hiburan. Kemudian untuk menjadi populer juga bisa dengan menantang bahaya, seperti terjun dari gedung tinggi, ya pakai parasut dan lain sebagainya, atau terjun dari jembatan, apa istilahnya itu, yang jumping itu ya. Nah, itu bisa membuat kita terkenal. Ada juga penemuan, ya kalau kita buat satu penemuan, ya kita bisa juga terkenal. Ada kritis, ya kritisi, mengkritisi orang. Nah itu juga. Nah banyak sekarang ya, hamba-hamba Tuhan terkenal karena mengkritisi. Nah Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah popularitas itu bukan segalanya. Bapak Ibu, memang saat ini jabatan yang paling dicari, ya memang tidak mudah untuk didapatkan, dan paling populer di Indonesia, di setiap negara itu adalah jabatan presiden. Karena apa? Dia adalah
orang yang memegang kekuasaan penuh. Walaupun ya dengan berbagai unsur-unsur yang lain, Bapak Ibu, kepopuleran itu merupakan natur manusia. Itu sudah alamiah manusia. Ketika kita melihat kembali cerita Esau dengan Yakub atau Kain dan Habel, ya. Kalau Esau dan Yakub itu merupakan anak kembar, tetapi mereka menginginkan siapa yang paling besar. Esau dan Yakub memperebutkan hak kesulungan. Supaya apa? Supaya ya walaupun itu memang sudah jalannya Tuhan, tetapi kita bisa melihat untuk merebut itu ya walaupun ini anak kembar, tetap ada mau siapa yang paling lebih tinggi, siapa yang paling ditonjolkan. Ya, saya punya anak Belva dengan Juana, terkadang mereka juga siapa yang paling disayangi. Nah, ini timbul. Dan ketika mereka diperlakukan dengan baik, maka timbul juga, saya yang paling populer. Namun yang menjadi permasalahannya terkadang itu tadi, populer itu tidak jauh dengan egoisme, yang mengakibatkan bukan hanya berdampak kepada hal yang positif, tetapi berdampak kepada hal yang negatif. Beberapa faktor kepopuleran, yang pertama itu karena ada prestasi, yang kedua ada kepribadian, yang ketiga media sosial, ya di sini aktif ya dalam menarik orang untuk meningkatkan popularitas kita, atau pengaruh yang tadi saya katakan adalah jabatan atau ketertarikan. Itu bisa dalam bentuk fisik ya, apalagi istilah saat ini adalah good looking ya, enak dilihat. Oh ini dia cantik ya, kalau dia live atau buat video, oh paling banyak disukai. Kemudian relasi, ketika kita membangun relasi dengan banyak orang, maka kita juga bisa meningkatkan popularitas. Bapak Ibu, kita lihat Yesus adalah tokoh terkenal dan populer pada masa itu, dan sampai sekarang kita bisa mengenal siapa Yesus. Nah, saya mau mengambil beberapa hal yang dilakukan oleh Yesus yang tercatat di dalam Injil Matius. Ya, saya tidak ambil di Injil yang lain. Yang pertama, Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Yesus meredakan angin ribut. Yesus menyembuhkan 2 orang kerasukan. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Yesus menyembuhkan anak kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Yesus menyembuhkan seorang bisu. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan setan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus berjalan di atas air. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Yesus menyembuhkan anak perempuan seorang perempuan Kanaan. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Yesus memberi makan 4.000 orang, dan Yesus juga mengutuk pohon ara dan kebangkitan Yesus. Dan banyak lagi. Bapak Ibu, kalau di zaman sekarang, apalagi ketika ada orang mati dibangkitkan, maka itu pasti akan viral dan orang itu akan populer. Jadi kita bisa melihat betapa populernya Yesus di dalam Alkitab ini. Dan
semuanya itu Yesus hindari. Yesus tidak membanggakan. Dan kita lihat Bapak Ibu, ada beberapa dampak yang Yesus akan hadapi ketika ia menjadi populer, dan ini menjadi pelajaran kita juga. Yang pertama itu adalah pencobaan iblis di padang gurun, di mana ketika Yesus memulai pelayanan, di situ iblis sudah mulai menguji Yesus. Di mana ketika Yesus sedang kelaparan, iblis ingin Yesus mengubah batu menjadi roti. Apakah itu hal yang sangat luar biasa? Pasti. Tetapi Yesus menghindari. Karena apa? Karena Yesus tahu itu akan menjebak dirinya masuk ke dalam perangkap iblis. Yang berikutnya, Yesus diuji oleh iblis untuk menyembah iblis, untuk mendapatkan kerajaan dunia. Artinya apa? Supaya Yesus dikenal dan orang banyak datang. Yang berikutnya, iblis menyuruh Yesus melompat di bumbungan bait Allah. Ya, sekarang ini banyak pesulap menggunakan trik turun dari atas gedung, yaitu menggunakan trik ya. Bahkan orang-orang Farisi juga mencoba Yesus. Nah, Bapak Ibu, pencobaan-pencobaan ini menunjukkan bahwa bagaimana Yesus secara konsisten menanggapi dengan hikmat dan otoritas, seringkali mengarahkan kembali perhatian kepada prinsip-prinsip dasar iman dan hubungan dengan Allah. Nah, cara Yesus menghindari kepopuleran, yang pertama adalah Yesus fokus kepada misi. Tujuan Yesus datang ke dunia adalah menjalankan misi Allah. Yang kedua, menghindari kesalahpahaman. Dia ingin menghindari kesalahpahaman tentang misinya. Banyak orang mengharapkan Mesias sebagai pemimpin politik atau militer, bukan sebagai penyelamat rohani. Kemudian waktu yang tepat. Yesus tahu bahwa ada waktu yang tepat untuk segala sesuatu, termasuk mengungkapkan identitasnya secara penuh kepada umum. Yang keempat, mengajar dengan contoh. Dia mengajarkan pentingnya kerendahan hati dan melayani orang lain, bukan mencari kehormatan dari manusia. Nah, itu bagian yang pertama. Yang kedua, salibkan popularitas kita. Ketika Yesus berjalan dan meminta kepada muridnya untuk mengambilkan keledai betina dan anaknya, itu menunjukkan bahwa Yesus datang sebagai raja yang rendah hati. Tidak seperti raja-raja yang pada umumnya yang menaiki kuda, itu melambangkan adalah keangkuhan, kesombongan, kegagahan. Tetapi berbeda dengan Yesus. Yesus datang dengan menaiki keledai betina dan anaknya. Ini menunjukkan Yesus bukanlah pemimpin yang berkuasa, yang datang dengan kesombongannya, tetapi Yesus datang dengan kerendahan hati untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, Bapak Ibu, bagaimana langkah-langkah untuk mengikut Yesus? Yang pertama itu kita harus merefleksi diri. Nah, luangkan waktu untuk merenungkan apa yang benar-benar penting bagi kita dan bagaimana kita ingin hidup sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Yang kedua, pembelajaran. Mempelajari Alkitab dan ajaran Yesus yang
dapat memberikan panduan ya bagaimana kita hidup. Yang ketiga, komunitas. Bergabung dengan komunitas keagamaan atau di dalam setiap persekutuan itu bisa memberikan dukungan kepada kita untuk saling menasihati. Yang keempat, pelayanan. Nah, mencari cara untuk melayani orang lain dan berkontribusi kepada komunitas. Yang kelima adalah berdoa. Berdoa secara teratur dan dapat membantu kita tetap terhubung dengan Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kehormatan Allah adalah segalanya. Bapak Ibu, natur manusia adalah ingin dihormati. Dikatakan di situ di ayat ini, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Adalah bagian dari pujian yang dinyanyikan orang ketika mengikut Yesus dalam kerumunan yang ada. Hosana berasal dari bahasa Ibrani yang berarti selamatkanlah. Kami mohon berikanlah keselamatan. Dalam konteks ini juga anak Daud merujuk kepada Yesus keturunan Raja Daud. Datang dalam nama Tuhan menunjukkan bahwa Yesus datang dengan otoritas dan berkat ilahi di tempat maha tinggi, mengacu pada surga, menandakan pujian dan hormat yang diberikan kepada Yesus juga merupakan penghormatan kepada Tuhan di surga. Bapak Ibu, kita harus menyerahkan ego kita kepada Tuhan. Bagaimana cara kita menyerahkan ego kita kepada Tuhan? Yang pertama adalah pengakuan. Mengakui bahwa kita tidak sempurna dan membutuhkan bimbingan Tuhan. Yang kedua adalah berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Yang ketiga, merefleksikan diri, meluangkan waktu merenungkan bagaimana ego mempengaruhi kehidupan kita. Yang keempat, pembelajaran, bagaimana kita mempelajari Alkitab yang ada. Dan yang kelima adalah tindakan, mengambil langkah nyata melayani orang lain dalam membantu mengurangi fokus pada diri sendiri. Nah, mendapatkan kehormatan Allah, jadi ada beberapa proses yang harus kita ikuti. Yang pertama itu adalah kita harus memiliki iman kepada Tuhan. Kita harus taat akan perintah-perintah Tuhan dan kita harus terus berdoa, melayani, memberikan pengampunan kepada orang lain, merendahkan diri, kerendahan hati dan kesucian. Menjaga kesucian hidup kita akan mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Aplikasinya bagi kehidupan kita, untuk mengikut Yesus ada beberapa prinsip yang dianggap penting dalam ajaran kekristenan. Yang pertama itu adalah menyangkal diri. Ini berarti melepaskan keinginan pribadi dan egoisme, serta bersedia untuk mengikut ajaran dan teladan Yesus. Memikul salib, ini melambangkan kesediaan untuk menerima dan menghadapi penderitaan atau tantangan dalam kehidupan sebagai bagian dari komitmen kepada Yesus. Yang ketiga, mengikuti teladan Yesus. Ini berarti berusaha hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus, seperti kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Nah, selain itu ada langkah-langkah praktis. Yang pertama, pelajari ajaran Yesus melalui apa? Melalui Alkitab. Yang kedua, berdoa. Itu merupakan komunikasi kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga, hidup dalam persekutuan. Ini menjadi kita hidup terus bersekutu dengan Tuhan. Sebagai penutup, dalam nas pembimbing tadi dikatakan bahwa sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita semua diberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi ini
kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi biarlah melalui firman Tuhan ini, kami semakin diingatkan, dikuatkan, dan kami boleh menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Berkati jemaat Tuhan, berkati hamba-Mu, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang sungguh memberkati kita, amin. Ya, saat ini kita akan kembali ke tempat kita masing-masing dan menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Mari kita akan menutup ibadah kita dan menyambut berkat-Nya. Kita angkat pujian sebab Kau besar. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti seperti Engkau, Kau besar, perbuatanmu pada hambanya dipersilahkan. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Jemaat Tuhan, mari kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur kasih anugerah Tuhan yang terus memberkati dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini membawa kami untuk kami terus menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dipersilakan duduk bersaat teduh sejenak. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.